Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak. Perkenalkan, saya Tanjung Asmara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan keterkaitan materi. Membangun budaya positif di sekolah tidak dapat berhasil jika dilakukan hanya oleh satu orang guru. Akan tetapi ada kolaborasi antar seluruh elemen yang ada di sekolah. Manajemen sekolah, visi sekolah, kolaborasi antara kepala sekolah, guru, komite, wali murid, dan peserta didik. Seorang guru haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang telah dibuat berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai apabila terukur, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dengan pendekatan tahapan bagja akan muncul budaya positif yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, sehingga mendorong proses memerdekakan murid. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan menggunakan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, maupun hukuman. Teori kontrol. Teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Model berpikir ini adalah menang untuk menang. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi tersebut, yang paling baik adalah posisi sebagai manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tahapannya yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya, dengan mengambil nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari penghukum menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan murid memiliki motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, ternyata mereka sangat antusias menyampaikan ide dan gagasan mereka. Ketika menangani siswa yang sering telat ke sekolah, saya menggunakan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan peran yang saya anggap baik, yakni posisi kontrol manajer. Ketika saya melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit membentuk karakter murid saya menuju profil pelajar Pancasila. Hal yang saya anggap sudah baik adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum menjadi posisi pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya menangani masalah murid saya dengan memvalidasi tindakan mereka yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar sekolah dan orang tua, serta masyarakat sekolah. Karena budaya positif akan terbentuk dan tertanam dalam murid jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan dimanapun anak berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.